Oke, aku langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Kak Tika. Oke, gimana kabarnya guys hari ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Alhamdulillah. masih istiqomah. Gak ada yang bolong kan? Lutfi katanya bolong. Oh, ternyata siklusnya sama kayak perempuan. Ah, Oke, fitnah, fitnah. semoga Allah beri kita kesehatan selalu, berkah berlimpah, terus juga penuh kedamaian dan kebahagiaan terus. Amin. Jadi guys, siang hari ini gak bakal lama kok, cuma sekitar 40 menit. Aku bakal sharing tentang gimana sih caranya kita mengelola program kerja, terus kita mengeksekusi program kerja tersebut. Nah, kenapa sih akhirnya aku berinisiatif, aku minta ke Noval gitu buat mau ngadain sharing time ini, karena menurutku hasil LDKO kemarin, teman-teman kayak Lutfi nih yang LDKO kemarin itu menurutku memang harus dilanjutkan terkait program kerja gitu, pembahasan program kerja. Kenapa? Karena nantinya supaya kalau misalnya teman-teman udah dilantik, teman-teman tuh udah nggak bingung lagi caranya buat program kerja tuh seperti apa gitu. Sampai sini bisa dipahami? Sama Oke, aku izin share screen dulu ya. Bentar. Oke, belum muncul ya? Udah. Udah muncul belum teman-teman? Sudah di saya. Oke, sebentar ya. Juga Kak. Oke, langsung aja. Sebelumnya aku mau sebelumnya aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman karena udah hadir siang hari ini. Mungkin di saat yang lain lagi sibuk baca Quran atau misalnya lagi istirahat, tapi teman-teman milih hadir untuk ikut sharing time ini gitu. Aku mau terima kasih dulu. Mungkin boleh reactionnya, tepuk tangan atau emoticon dan lain sebagainya. Oke. Oke guys, jadi hari ini kita akan ngebahas cara praktis eksekusi program kerja tanpa drama lewat Master Tracker. Sebelumnya, supaya kita makin akrab, aku pengen kita absen dulu. Nanti absennya itu perkenalan namanya siapa, terus kesibukan dari pagi ngapain. Oke, mungkin dimulai dari aku dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Atika Sulistiani, akrab dipanggil Atika. Dari pagi kesibukannya itu sibuk otak-atik laptop buat persiapan materi ini. Gitu. Mungkin boleh dari yang lain, dari Lutfi memperkenalkan diri dulu dan kesibukannya dari tadi pagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Tomo. Kesibukan saya tadi habis sahur, subuhan yang jelas. Habis subuhan itu saya berangkat ke pasar buat persiapan beli belanjaan buat dagang sore hari. Oke. Setelah pulang baru
diolah, dimasak dulu setengah matang. Tadi kelar masak jam 8 ke jam 9, ketiduran. Baru bangun tadi jam 12. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Yang lain mungkin mau memperkenalkan dirinya atau mau ditunjuk? Siapa nih? Mungkin boleh Kak Kak Ardi Bayu. Mau memperkenalkan diri nggak? Apa udah pada kenal? Belum ada kenal Kak, Belum, Kak. lagi di jalan Kak. Oh, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin? Atau udah? Oke, terima kasih. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Nah, sebelumnya tentunya sama kayak LDKO kemarin, aku punya rulesnya itu lumayan simple, cuma ada 4. Yang pertama itu kita serius tapi santai. Jadi harapanku di sesi ini teman-teman itu bisa enjoy buat memperhatikan, kemudian tetap santai juga, jadi jangan di bawah tekanan lah, seperti itu. Yang kedua itu ada prosesnya dinikmati, bukan dibebani. Jadi aduh mentang-mentang bulan puasa harusnya tidur gitu kan. Nah, jangan kayak gitu. Terus yang ketiga, 2 arah bukan 1 arah. Jadi harapanku kita ini sama-sama saling sharing, kemudian diskusi bareng gitu. Yang keempat itu on cam. Mungkin yang belum on cam boleh on cam dulu, teman-teman. Dikasih waktu 1 menit nih. Mungkin yang perempuan belum pakai hijab, boleh kita sama-sama on cam. Oke. Yang lain? Real di jalan ya, Abel. Nanti bongo di jalan Kak. Oke, yang lain mana nih? Vina, Uswa, Maeva, Ratu, Salwa, Rahma, Hamzah, Lutfi. Oke, nice. Gini kan kelihatan cantiknya walaupun jidatnya doang. It's okay. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan. Ada agenda. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas 3 agenda. Ada 3 agenda maksudku. Yang pertama itu memahami apa itu program kerja dan master tracker. Yang kedua, merancang dan mengeksekusi program kerja. Yang ketiga, memanfaatkan master tracker untuk mempermudah eksekusi program kerja. Nah, mungkin biar makin relate, kita langsung masuk aja ke sesi sharing dan diskusi. Nah, teman-teman, mungkin untuk Kak Ardi Bayu, Kak Vina, Kak Hamzah, Kak Ratu, yang mungkin udah jadi anggota HMP, yang udah dilantik, yang udah pernah ngejalanin rapat kerja dan menyusun program kerja. Kira-kira menurut kalian nih, apa sih kesulitan dalam menyusun program kerja? Ada yang mau menjawab? Apa kesulitan kalian dalam menyusun program kerja? Atau semuanya aman-aman aja? Siapa yang mau jawab? Boleh. Yang teman-teman LDK baru di LDKO kemarin mau jawab juga boleh. Pernahkah kalian merasa kesulitan saat menyusun program kerja? Ayo, ada yang mau jawab? Hamzah mungkin mau jawab? Baik, dari saya paling yang merasa sulit itu ya pastinya di antara semua anggota harus bisa menyamakan satu ide, satu gagasan, karena setiap pendapatnya kadang suka beda-beda. Oke, baik. Betul sekali.
Itu sering dirasain sih pasti. Yang lain mungkin ada tanggapan? Apa nih Mungkin kalau kesulitan? dari saya, Kak, Iya. kan karena pas awal-awal tuh kita baru dilantik dan kita juga belum punya benar-benar bekal yang cukup untuk nyari proker yang baru. Jadi rata-rata proker-proker tuh biasanya template gitu. Oke. Walaupun template juga, kayak kita ngusahain biar ada sesuatu yang berbeda gitu. Misalkan kayak LDKO. LDKO kan tahun kemarin konsepnya gini. Tahun sekarang konsepnya agak diubah jadi kayak gimana. Mungkin dari saya begitu. Oke, kita keep 2 aja ya. Oke teman-teman, jadi terkait kesulitan itu tentunya setiap orang pasti punya kesulitan masing-masing saat menyusun program kerja. Aku pun juga sama. Dari idenya kita harus menyatukan ide, terus juga kita ngerasa bekal kita belum cukup. Tapi misalnya kalau semisal nggak ada ide, gimana tuh gitu kan? Nah itu kan repot lagi. Jadi kita harus gimana mau buat program kerja kalau kitanya itu nggak ada ide gitu loh. Nanti akan kita jawab. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda pikirkan tentang program kerja? Kira-kira program kerja itu apa sih? Ada yang mau jawab? Program kerja itu apa? Mungkin Hamdani mau jawab program kerja itu apa? Banyak nih, ada Vina yang on cam boleh. Yang lain, apa yang Anda pikirkan tentang program kerja? Ayo. Program kerja itu apa? Gak ada yang mau jawab? Atau aku mau tunjuk? Oke, Mutiara, boleh. Jadi maksud tentang program kerja ya Kak? Iya, betul. Yang dimaksudkan program kerja itu adalah satu misi dalam suatu organisasi untuk mencapai apa ya? Dapat dikatakan program kerja itu adalah sebuah hasil dari eh, kegiatan kita selama satu periode itu. Kurang lebih sih singkatnya seperti itu. Oke, di sini Hamdani udah jawab nih. Kita baca dulu. Kegiatan yang kita rancang dan eksekusi selama masa jabatan nanti. Oke, makasih buat Hamdani sama Mutiara jawabannya. Kurang lebih betul, program kerja itu ialah ide-ide yang kita udah susun untuk kita ngebangun suatu kegiatan dalam 1 tahun ke depan nanti selama masa periode. Tapi tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapin tentang gimana sih ngejalanin program kerja dan lain sebagainya. Oke, kita next. Nah, ini diskusi terkait apa faktor utama dalam menyusun program kerja itu terasa sulit. Itu nanti akan kita jawab. Kita langsung masuk aja dulu ke faktor utamanya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke faktor utama, yang perlu kita ketahuin ya, atau enggak mungkin biar sebagai gambaran teman-teman, berdasarkan based on experience aku selama ikut organisasi di kampus. Jadi tuh kita itu setelah dilantik, tentu kita akan disuruh buat yang namanya program kerja. Biasanya itu dari kampus udah ditentuinnya gimana, misalnya nanti tanggal segini, bulan segini kalian itu harus udah laksanain namanya rapat kerja. Jadi program kerja itu nantinya akan dirapatkannya di mana, yaitu di rapat kerja namanya raker. Jadi itu kita biasanya disuruh sama pihak kampus, ada batas tanggalnya. Tapi karena mungkin persiapannya terlalu mepet 1 bulan, karena kalau HMP itu biasanya dilantik bulan Agustus, kemudian kita itu di bulan September atau enggak Oktober itu harus udah yang namanya buat
program kerja dan udah diserahkan ke pihak kampus. Mungkin karena waktunya mepet, jadi banyak nih anak-anak atau dari HMP lain bahkan saat mau mendekati rapat kerja pun mereka tuh belum siap sama program kerjanya. Hasilnya yaitu mungkin banyak yang ngikutin program kerja tahun lalu atau enggak, akhirnya program kerjanya belum terstruktur, rapat kerjanya jadinya ya nggak ada pembahasannya, jadinya ya pembahasannya di situ-situ aja kayak gitu. Sebenarnya kalau semisal kita mau template kayak tahun lalu itu nggak apa-apa, yang penting yang tadi udah Kak Bayu bilang itu kita ubah konsepnya, karena ya lambat laun itu zaman makin berubah gitu, detik, menit, jam itu makin berubah gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke apa sih 4 faktor utama yang akhirnya kita tuh merasa pas lagi buat program kerja tuh sulit banget. Jadi yang pertama itu ada kualitas sumber daya manusianya. Maksudnya gimana? Jadi kita sebagai anggota yang sudah dilantik nanti, tentunya kan kita buat program kerja nih. Kalau semisal tadi yang udah disampaikan sama Kak Bayu juga, kita nggak ada bekal yang cukup, terus apa yang kita lakuin gitu kan? Semisal kita memang harus udah buat program kerja gitu, ya mau nggak mau kita harus cari referensi sebanyak mungkin. Kira-kira program kerja yang cocok untuk MBS itu apa sih? Untuk manajemen bisnis syariah tuh apa sih yang cocok gitu? Semisal nanti teman-teman udah cari nih Kak beberapa ide tapi tuh rasanya nggak masuk banget. Nah, yang harus kalian ulik itu diri kalian. Jadi pertama kalian ulik dulu nih diri kalian, kira-kira kalian sendiri tuh lagi butuh apa. Misalnya, oh aku tuh lagi butuh banget deh yang namanya public speaking. Gimana ya kalau kita ngadain kelas public speaking untuk anak manajemen bisnis syariah? Ya nggak apa-apa gitu, itu kan ide, jadi ditampung dulu. Jadi idenya itu diambil dari keresahan pribadi dulu. Kalau semisal emang ada, nanti dikumpulin, kemudian kita bakal lakuin yang namanya voting. Atau enggak, kita bisa berinteraksi sama mahasiswa lewat Instagram. Biasanya kan ada tuh pilihan, atau enggak Q&A. Kira-kira kalian tuh mau ngadain program kerja apa sih guys? Kalau ngadain program kerja public speaking, kira-kira pada minat gak ya? Kayak gitu, jadi mahasiswa itu harus dipancing dulu nih. Baru dia pasti bakal ngeluarin, oh ternyata gue juga lagi butuh ini tapi gue lupa aja bilangnya gitu, karena nggak dipancing aja kayak gitu. Terus yang kedua ada kurangnya koordinasi dan komunikasi. Ini balik lagi, biasanya kita itu nggak paham sama program kerja kita. Contoh, di HMPMBS ini kan ada beberapa departemen ya, ada pendidikan, media, SDM, dan lain sebagainya. Kadang mungkin mereka terasa sulit untuk buat program kerja karena mereka itu mungkin belum memahami tugasnya. Misalnya departemen pendidikan tuh job desk-nya kayak gini loh. Berarti kalau misalnya mau buat program kerja harusnya yang berbau seminar, berbau workshop misalnya, kayak gitu. Kadang itu jadinya di awal masa jabatan itu harus dikasih tahu dulu nih, job desk departemen ini tuh ini, job desk departemen pendidikan ini. Jadi itu kita nggak sama-sama bingung. Kalau ketuanya bingung, apalagi anggotanya gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya dukungan dari pimpinan. Pimpinan ini banyak ya, dari pihak kampus atau enggak mungkin dari internalnya juga, dari ketua umumnya gitu. Jadi kalau semisal dari teman-teman bingung nih, dari teman-teman internalnya bingung, ya mau nggak mau kan tanya lah ke pihak kampus gitu. Tapi kalau semisal dari dosennya ya juga bingung, nggak ada arahan, mau gimana lagi kan, otomatis ya akhirnya kita disuruh belajar untuk mandiri lagi gitu. Tapi untuk case ini insya Allah aman lah ya. Maksudnya aku yakin dan percaya bahwa pimpinan kita tuh semuanya pasti bisa lah paham gitu. Nah, yang keempat itu ada kurangnya perencanaan strategis. Maksudnya apa sih kurangnya perencanaan strategis ini? Jadi
Mungkin karena waktunya mepet saat teman-teman buat program kerja, akhirnya yaudah gue buat ngasal dulu aja. Padahal program kerja itu disahkan. Kalau semisal diubah, ya itu sesuai kesepakatan bersama ya. Karena program kerja ini kan diketuk palu ya. Kalau ketuk palu kan ibaratnya udah resmi, dan kalau semisal diubah otomatis gimana gitu kan. Biasanya kita itu taktiknya, kita nggak bakal ngubah programnya, tapi kita ngubah konsepnya. Jadi oke, seminar tetap seminar, tapi diubah nih, yang awalnya kita bilangnya seminar public speaking, kita ubah jadi seminar, misalnya seminar apa nih, seminar belajar Excel gitu. Jadi kita ubah doang, tapi tetap tujuannya itu seminar kayak gitu. Terus apalagi perencanaannya tuh nggak strategis, ya teman-teman cuma oke buat, tapi belum tahu nih kira-kira kegiatannya tuh nanti tanggal berapa, terus juga butuh apa, itu belum tahu gitu. Jadinya itu disebut kurang, perencanaannya kurang strategis. Terus lanjut, next kita masuk ke, ada di sini disebutin dalam data dari Project Management Institute, dia nyebutin proyek yang menggunakan sistem pelacakan yang terintegritas memiliki kemungkinan penyelesaian tepat waktu hingga 28%, lebih tinggi dibanding proyek tanpa sistem tersebut. Tadi udah aku jelasin sebelumnya. Di sini kan ada yang namanya kurangnya perencanaan strategi. Salah satu faktornya itu ialah kita tuh nggak buat deadline. Kita tuh nggak buat yang namanya tracker. Tracker itu apa? Jadi tracker itu ibaratnya kayak acuan kita kalau tugas kita tuh ini loh. Kita deadline-nya tanggal segini loh gitu. Nanti akan kita bahas. Oke. Selanjutnya, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu terkait faktor utama tadi, atau nggak ada? Kalau semisal nggak ada, boleh misalnya emoticon atau apa gitu, boleh, biar kita lanjut. Oke guys, jadi menurut data dari project management ini, kita bisa simpulin bahwa monitoring dan tracking itu baik dan penting untuk kita lakukan di organisasi ini. Karena apa? Misalnya gini, kita udah nyusun nih program kerja, kita udah buat nih, program kerja seminar kita adanya di bulan Januari, program workshop adanya di bulan Februari. Tapi semisal nggak ada yang monitoring itu yang ngingetin, ya kita nggak bakal berjalan gitu. Jadi tugasnya sekretaris atau nggak ketua umum itu ialah ngingetin kita kalau guys, kita tuh sebentar lagi ada program kerja seminar loh, yuk kita persiapin kayak gitu. Selanjutnya, program kerja menurut ahli. Menurut Santosa, program kerja adalah sebuah sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, kemudian tersistematis, yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Yang tadi aku udah bilang, mungkin di HMPMBS ini untuk program kerja template-nya tuh udah cukup lengkap. Kalau aku lihat ya, ada tanggalnya, ada deadline-nya. Nanti teman-teman yang baru masuk di HMP mungkin bakal tahu kalau udah ada waktunya. Kemudian selanjutnya ada master tracker. Master tracker adalah program kerja dalam sistem pelacakan yang digunakan untuk memantau progres dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Nah, master tracker ini biasanya aku lakuin di DEMA juga, di HMP dulu juga aku masih ngelakuin. Itu ialah kita buatnya tuh di spreadsheet. Mungkin teman-teman tahu spreadsheet. Jadi kita list nih job desk kita apa, kebutuhan kita apa. Kalau semisal udah, kita checklist semuanya. Jadi kita tahu nih, progres kita tuh udah segini persen loh. Ternyata yang belum tuh segini loh. Kayak gitu. Itu terkait master tracker. Jadi program kerja dan master tracker ini tuh saling berkaitan. Master tracker ini itu cuma alat doang, alat ngebantu kita buat kita tuh makin efisien dan efektif gitu untuk ngejalanin program kerja tersebut. Dia tuh cuma alat
sebagai alat pengingat doang, tapi yang kita buat secara manual. Kita buatnya sadar, otomatis ya mau nggak mau kita pasti bakal inget lah sama si master taker ini gitu. Nah selanjutnya kita ada sharing dulu. Mungkin teman-teman yang mau ngejawab boleh nanti di on mic-nya. Yaitu, pernahkah Anda merasa mengalami program kerja molor atau nggak kelar-kelar? Ada nggak nih ngerasa satu program kerja tuh kayaknya kok mentok aja, nggak ada progresnya gitu? Ada yang pernah ngalamin? Mungkin dari sendiri? Aku Kak, Apa tuh? ada satu acara, emang itu kan kayak diundur-undur gitu ya. Mungkin sisi lain juga karena dari awal acara itu kan diundur-undur, jadi kayak ubah jadwalnya gitu loh Kak. Terus gimana tuh Kak buat nentuin jadwal baiknya biar biar terlaksana gitu, nggak bentrok lagi. Oke. Nah, biasanya sebelumnya nih bentroknya itu kan pasti banyak hal ya, mungkin dari teman-temannya belum siap atau enggak karena bentrok sama kegiatan lain jadinya diundur. Nah, itu bentroknya karena hal apa tuh? Kalau boleh tahu. Kenapa Kak? Iya, tadi bentroknya itu karena hal apa? Mungkin karena dari teman-teman yang nggak bisa atau enggak ada kegiatan lain di hari itu. Jadinya otomatis kita undur. Atau persiapannya belum matang. Apa tuh? Ya, Vin? Dari soal dana sama bentrok sama acara lain Kak. Oke. Nanti kita akan jawab. Akan ada pembahasannya. Nah, berarti itu salah satu penyebabnya ya. Penyebabnya itu ialah bentrok sama kegiatan lain dan dana. Memang dana ini tuh krusial banget, apalagi kalau kita ngadain acara, terus kita cuma ya manfaatin proposal yang kita ajuin ke kampus. Ya itu dananya bakal lama turunnya gitu loh. Apalagi kita udah mengirim proposal yang mendadak, hamin seminggu, ya otomatis uangnya bakal lama banget turunnya gitu. Nah makanya ini butuh ada yang namanya perencanaan. Biar apa? Biar tadi program kerjanya tuh nggak mentok, terus nggak tertunda lagi, akhirnya tetap terlaksanakan. Kalau semisal kita tahu misalnya dananya mentok, dananya lambat, terus juga ada kegiatan lain, otomatis kita harus punya plan B. Plan B-nya apa? Entah kita mundurin kegiatannya, tapi benar-benar kitanya udah maksimal gitu. Dari segi proposalnya udah maksimal, ya minimal kita hamin 2 minggu tuh kita nyerahin ke kampus gitu. Terus misalnya dari kitanya juga anggota-anggotanya tuh yakin kalau nanti tuh di tanggal segitu gue nggak ada acara gitu, gue bisa bantu penuh gitu. Nah, gimana sih caranya biar program kerja kita tuh nanti berjalan dengan mulus, walaupun nanti ada ya gangguannya sedikit, tapi kalau misal kita udah gunain prinsip ini, insya Allah semuanya pasti aman. Mungkin teman-teman pernah denger yang namanya POAK ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Pernah ada yang denger? Kalau pernah boleh reactionnya. Ada yang pernah dengar POAK atau belum sama sekali? Belum pada dengar? Oke, ada yang bingung. Yang lain ada yang pernah dengar POAK? Belum. Jadi Belum Kak. Oke, akan kita jawab. Nah, prinsip POAK dalam program kerja organisasi adalah konsep dasar dalam manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry. Jadi dia nih mengemukakan gitu. Kalau semisal dalam manajemen itu tuh ada 4 hal yang bisa ngatur semuanya berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ada planning, ada perencanaan, ada organizing, itu pengorganisasian. Yang ketiga ada
act one thing yaitu pelaksanaan, yang keempat itu ada controlling yaitu pengawasan. Kalau kita tahu 4 hal ini, kita menguasai 4 hal ini, insya Allah kalau teman-teman nanti ngejalanin program kerja, ngejalanin terus kalian ditunjuk sebagai ketua pelaksana, kalian tuh aku yakin kalian gak bakal bingung lagi, karena kalian udah tahu nih konsep 4 dasar ini, kalian udah nguasain dan kalian gak bakal bingung. Apa sih penjelasannya? Akan kita bahas di bawah. Nah, sebelumnya yang harus kita ketahuin ada 4 langkah efektif merancang dan mengeksekusi program kerja. Yang pertama, tentukan program kerja yang smart. Yang kedua, gunakan prinsip POAK, prinsip yang tadi udah aku sebutin, tapi memang belum aku jelasin. Yang ketiga, buat master tracker sederhana. Yang keempat, update tracker secara rutin. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Tentukan program kerja yang smart. Smart itu maksudnya apa? Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu S-nya itu spesifik. Jadi teman-teman bener-bener ngebuat nih, oh program kerjanya itu nanti mau bentuknya seminar. Oke, udah seminar gitu kan. Terus yang kedua itu terukur. Terukur itu misalnya, oke, nanti acaranya itu gue maunya tuh targetnya gak usah banyak-banyak, 50 peserta aja, karena kita sanggupnya segitu gitu loh. Nah, terukur. Jadi kita tahu nih kemampuan kita di 50, yaudah kita buat buat persiapannya tuh semaksimal itu gitu loh untuk 50 orang ini. Kalau semisal yang hadir gak sampai 50, cuma 20, cuma 30, ya semangatnya jangan kendor gitu. Semangatnya harus semangat 50 peserta. Jangan semangat yang 30 peserta. Jangan kayak gitu. Terus yang ketiga ada dapat dicapai. Dapat dicapai maksudnya gimana? Kita tuh realistis aja lah sama program kerja kita gitu loh. Kita realistis sama sumber daya kita. Misalnya, kayaknya seru nih kalau kita ngadain acara bukber akbar sebanyak 1000 orang di kampus, tapi panitianya cuma anak MBS. Yang realistis aja gitu loh. Kita nggak mungkin mengelola kegiatan yang pesertanya tuh sebanyak itu. Jadi buatlah kegiatan yang kitanya mampu gitu loh. Makanya aku sering bilang kita tuh nggak perlu banyak program kerja. Yang penting program kerja kita tuh berjalan semua walaupun sedikit. Karena apa? Kalau program kerjanya sedikit, otomatis persiapannya lebih maksimal dan orang tuh mudah ngingat. Mudah ngingetnya gimana? Jadi kayak kalau ada program kerja satu, kita siapin selama 2 bulan, itu kan perencanaannya matang banget gitu ya, 2 bulan. Pasti kitanya happy, orang lain tuh pasti bakal kayak, keren banget nih acara, pasti disiapinnya lama gitu. Dibanding acara kita setiap bulan nih, 1 bulan ada 3 kali kegiatan atau enggak ada 2 kali kegiatan, tapi persiapannya enggak maksimal. Yaitu sama aja, nanti persiapannya tuh nanti kegiatannya tuh bakal monoton, bakal gitu-gitu aja gitu loh. Dan kita juga kalau semisal buat program kerja, kita pikirin juga nih kewajiban kita itu yang utama adalah akademik. Jadi kita lunasin dulu nih akademik kita gitu. Kalau udah baru kita beralih ke organisasi gitu. Jadi balik lagi, jangan buat program kerja yang begitu banyak. Mungkin ini bisa jadi bekal buat teman-teman kedepannya nanti, buat angkatannya Hilwa atau enggak teman-teman yang baru masuk HMP, biar kita tahu, biar kita mungkin sama-sama belajar. Terus yang keempat ada relevan. Relevan ini maksudnya apa? Sesuai sama visi misi organisasi kita, terus juga sesuai sama departemen kita. Jadi kalau nanti nih untuk teman-teman yang baru masuk HMP, kita kan nanti bakal dibagi nih per departemen. Nah, per departemen ini kan nanti bakal buat program kerja. Jadi misalnya divisi media, ya udah buat nih program kerja yang berkaitan sama divisi media tuh apa gitu. Jadi buatlah yang sesuai. Jangan misalnya dia divisi media tapi pengen buat pelatihan public speaking, kan gak nyambung gitu loh. Jadi buatlah yang sesuai. Yang tadi aku bilang, kalau semisal bingung nih Kak, program kerjanya apa? Lihat dari keresahan kita. Kita tuh lagi resah di bagian apa, baru kita ulik lagi, akhirnya ketemu, oh kayaknya gue cocok nih kalau kita ngadain kegiatan ini. Siapa tahu anak-anak pada setuju gitu. Terus yang terakhir terikat waktu. Terikat waktu maksudnya itu ialah ya
yang tadi udah disampaikan juga, misalnya program kerja A tanggal 20 Mei, program kerja B tanggal 1 April. Jadi semuanya ada diwaktuin. Jangan kalian buat program kerja tapi nggak ada waktunya, otomatis kapan mau berjalannya gitu kan, nggak bakal bisa kayak gitu. Sampai di sini tentang smart paham atau ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada boleh reactionnya, atau enggak paham kah, bungkus dan lain sebagainya. Masih aman Kak, aman. Aman. Oke, langsung yang kedua. Tadi faktor utama yang pertama itu ada tentukan program kerja yang smart. Teman-teman nanti bisa lihat lagi. Terus yang kedua, gunakan prinsip POAK. Kita bakal bahas nih. Tadi kan cuma prinsipnya doang, tapi nggak aku jelasin. Nah, POAK itu yang pertama ada P-nya itu planning. Planning itu artinya perencanaan. Kegiatan perencanaan melingkupi penetapan tujuan dan penentuan langkah bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, kita tuh nyusun program kerja organisasi mahasiswa dengan target dan timeline yang jelas. Jadi, kalau teman-teman udah buat nih program kerjanya A, oke, itu udah planning. Tinggal eksekusinya aja. Gimana cara eksekusinya? Kita harus tahu dulu nih, kalau ternyata di planning kita harus menguasai 4 hal. Yang pertama, target audiens. Yang kedua, target acara. Yang ketiga, target angka. Yang keempat, target suasana. Maksudnya gimana sih Kak? Teman-teman kalau pengen buat acara, kalau pengen buat satu program kerja harus kuasain 4 target ini. Kalau 4 target ini udah dikuasain, nanti itu bakal mempermudah teman-teman untuk ke akses manapun. Contoh, teman-teman ngajuin proposal ke kampus. Nanti kan pasti pihak kampus tanya, acaranya di mana, jumlah audiensnya berapa, terus ini kegiatannya dalam rangka apa, kira-kira butuh budget berapa. Teman-teman bisa jawab karena teman-teman udah menguasai tadi target audiens, target acara, target angka, sama target suasana. Kayak gitu. Nah, terus 4 target ini kalau teman-teman udah kuasain itu mempermudah teman-teman itu dalam hal nanti misalnya ngundang narasumber. Kita nggak mungkin dong ngundang narasumber tuh kayak, maaf Kak, kita ada kegiatan seminar, kita pengen Kakak jadi pematerinya gitu. Oh oke gitu. Kalau cuma kita ngasih tahu kayak gitu, pematerinya tuh nanti bingung. Wah, acara seminar ya, tapi audiensnya berapa orang nih? Terus acaranya dalam rangka apa? Misal dia seminar tapi dalam rangka Idul Adha, kan dia nggak nyambung gitu kan, dia jadinya bingung. Aduh, gue gimana ya, ini masa seminar di Idul Adha, kayak gitu kan. Sorry, keluar. Bentar. Waktunya sebentar lagi ya. Oke. Kedengeran suaraku? Kedengaran Kak. Bener Kak. Oke, presentasinya masih berjalan gak ya? Masih Kak. Oke. Nah, terus targetnya gimana sih Kak gitu kan? Maksudnya target audiens itu gimana? Target acara gimana? Oke, kita akan buka yang namanya spreadsheet dulu. Nanti teman-teman bakal lebih jelas terkait target ini. Tentang planning ya, ini baru planning. Nanti aku bakal share ini kok ke teman-teman di grup. Kalau waktunya udah habis, minta tolong buatin Gmeet ya. Hilwah mungkin nanti. Ya, siap Kak. Oke. Oke, bentar. Udah muncul belum nih? Sudah. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah
planning yang tadi udah aku jelasin. Ada apa aja tadi? Target apa aja? Ada yang ingat? Target audiens, terus Tiga acara, target angka, sama target suasana. suasana. Oke, kita simulasi ya. Jadi misalnya kita pengen ngadain kegiatan workshop digital marketing syariah. Itu program kerja kita. Sekarang kita buat nih target audiens. Di target audiens ini ada pertanyaan-pertanyaannya lagi. Pertama, siapa audiensnya? Kita harus buat nih kotakan ini gitu loh sebagai kerangka kita. Oh, audiensnya itu mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum yang tertarik dengan digital marketing syariah. Terus yang kedua, usianya berapa sih? Rentan usianya kita kira-kira aja gitu, 18 sampai 35. Tapi ternyata nanti pas eksekusi ada yang umurnya 50, it's okay, itu nggak apa-apa gitu, keren banget dong gitu, orang umur 50 masih mau belajar gitu kan. Terus kira-kira apa sih masalah terbesarnya akhirnya sampai kita tuh buat kegiatan ini. Yang perlu kita ingetin, kita itu buat program kerja bukan buat diri kita, tapi buat orang-orang yang memang udah dapet haknya. Contoh kayak mahasiswa MBS itu kan punya hak lah. Mereka ini kan ya sebagai mahasiswa, mereka kan bukan anggota HMP. Jadi memang yang ngadain kegiatan itu emang harusnya anggota HMP gitu loh. Jadi teman-teman itu juga wajib nanya ini ke para mahasiswa, kira-kira mereka tuh lagi butuh apa. Disurvei aja, dibuatlah Google Form atau apa gitu loh, dari keresahan-keresahan mereka. Akhirnya kan kita tahu nih, oh ternyata yang lagi dibutuhin sama mahasiswa tuh ini loh, workshop digital marketing misalnya. Kan akhirnya ketahuan nih, masalah terbesarnya itu ialah kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital berbasis syariah. Akhirnya gara-gara masalah ini, ya udahlah, kita kan mahasiswa manajemen bisnis syariah, masa kita nggak tahu menahu tentang digital syariah. Akhirnya ya udahlah, kita buat aja lah nih kegiatan ini gitu loh. Terus setelah itu di target audiens masih ada pertanyaannya lagi, kira-kira harapan terbesar kita tuh apa setelah kita pengen buat kegiatan ini. Harapannya tuh apa? Harapannya itu memahami konsep digital marketing syariah dan mampu menerapkan dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang halal. Jadi harapan kita acara ini dibuat yaitu untuk mereka tuh bisa mampu menerapkannya, supaya mereka bisa ya dapat cuan lah gitu secara halal. Itu baru target audiens. Terus target acara. Target acaranya itu apa? Bentuk acaranya tuh kayak gimana sih? Misalnya bentuk acaranya workshop, atau misalnya seminar, atau pelatihan, atau misalnya halal bihalal, bakti sosial. Itu kalian tulis aja bentuk acaranya seperti apa, karena itu mempermudah kita dan mempermudah pembicara nanti jika kita undang. Kalau semisal kitanya nggak tahu, ya gimana nanti si pembicara bisa menyesuaikan. Contoh misalnya kita kasih arahan, nanti kita ada pelatihan ya gitu, ada seminarnya itu di kampus, tapi dalam rangka apa gitu kan. Mereka harus tahu ini tuh bentuk acaranya dalam rangka apa. Misalnya dalam rangka milad, dia kan berarti bisa menyesuaikan nih, oh milad berarti gimana ya harusnya yang gua bawa, si pembicara tuh kayak gitu. Jadi kita pakai POV dari segala sisi, POV pembicara, POV peserta, sama POV panitia gitu. Terus yang selanjutnya, kapan dan di mana acaranya. Jadi ya teman-teman buat program kerja udah dipikirin nih, kira-kira acaranya di kampus tanggal 20 Maret gitu. Gak apa-apa, itu namanya deadline gitu, timeline kalian. Kalau semisal nanti sewaktu-waktu berubah, pastikan ada sebab dan akibat. Berubahnya karena apa? Antara bentrok kah? Atau ternyata libur kuliah kah? Dan lain sebagainya. Terus siapa aja yang dilibatkan? Berarti misalnya kalau acaranya seminar untuk mahasiswa MBS, berarti yang dilibatkan siapa?
panitia HMP, terus juga pemateri, terus juga mahasiswa MBS. Kalau ternyata boleh buat umum, ya udah ditulis gitu buat mahasiswa umum juga, kayak gitu. Selanjutnya target angka. Target angka ini jumlah pesertanya tuh berapa yang kita targetin, 50 sampai 100 peserta yang tadi udah aku sampein. Semisal pesertanya cuma hadir 30, semangatnya jangan turun, tapi semangatnya harus semangat 50 peserta, karena kita harus tetap bisa memberikan yang terbaik gitu untuk mereka. Mentang-mentang sepi sih, yaudahlah nggak apa-apa lah, acaranya ngaret aja, tunggu rame gitu. Nah itu sama aja kita menurunkan kualitas kita gitu loh. Tapi balik lagi, semua pasti ada kondisi yang ngaret karena nunggu dosennya, ngaret nunggu pematerinya, itu hal yang wajar sih kalau kayak gitu. Terus selanjutnya target suasana. Nah ini ialah terakhir dari si planning. Tadi ada target acara, target angka, target apalagi nih, target audiens. Yang terakhir ada target suasana. Jadi yang kita harapkan sebagai panitia, ini tuh acaranya mau bentuknya apa? Semi formal kah? Informal kah? Atau formal? Misalnya ada pemateri nih, Kak, nanti kita pengen kakak ngisi materi kepemimpinan ya di acara LDKO. Oke, tapi kita nggak ngasih tahu nih kegiatannya tuh bentuknya formal kah atau informal gitu. Ternyata nanti dia nyampeinnya terlalu formal gitu kan, nanti jadi boring si pesertanya gitu kan. Misalnya juga ada kegiatan pelantikan, terus juga kita ngundang nih orang yang ahlinya gitu kan, tapi kita nggak ngasih tahu nih kalau acaranya itu ternyata dalam bentuk pelantikan loh gitu kan. Otomatis dia si pembicara juga bingung kan, ini acaranya kayak gimana gitu. Kalau misal kita tahu acaranya itu semi formal, informal, apa formal, kita juga bisa nentuin konsep acaranya. Kalau kegiatannya formal, ya otomatis misalnya ada lagu Mars Idaku, ada Indonesia Raya gitu kan. Kalau misalnya kegiatannya informal, ya nggak perlu nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu bener-bener kayak kurang masuk gitu loh, karena kan kegiatannya misalnya ya ketawa-ketawa, have fun atau apa gitu kan. Terus selanjutnya dari target suasana ini ada bagaimana suasana yang ingin dibangun. Nah teman-teman panitia saat buat program kerja dikira-kira nih, oke, gua ngadain kegiatan seminar ini pengen peserta itu ngerasa nyaman, peserta itu ngerasa ini tuh acaranya inspiratif banget. Terus juga gue pengen peserta itu ngerasa ini tuh acaranya gue banget loh, ini tuh acaranya gue butuhin banget loh, kayak gitu. Jadi kita balik lagi, kita pakai POV sebagai peserta, kita lihat sebagai peserta, kita lihat diri kita semisal jadi pembicara gitu kan, hebat banget gitu. Terus selanjutnya, kira-kira apa sih kesan atau pengalaman yang ingin dirasakan peserta setelah mereka pulang dari kegiatan kita? Yang kita pengen itu mereka dapat apa misalnya. Nah peserta merasa mendapatkan insight baru tentang digital marketing syariah, dan mereka akhirnya termotivasi untuk menerapkan ya ilmu tersebut gitu loh. Semisal kita buat acara tapi kayak ya udahlah gue buat aja, orang udah ditegur sama pihak kampus gara-gara nggak ngadain acara, gara-gara sepi. Kalau nggak ngadain acara nanti nggak dikasih duit, nggak diturunin duitnya. Akhirnya kita buat acara sembarangan aja, tapi kita nggak mikirin tuh nanti outputnya untuk peserta tuh apa gitu. Balik lagi, kita tuh harus punya pikiran audience centric gitu. Audience centric itu maksudnya gimana? Jadi bukan tentang kita gitu, tapi tentang mereka. Apa sih yang mereka butuhkan gitu. Walaupun itu misalnya kegiatannya muncul dari keresahan kita gitu, tapi kan nggak apa-apa. Kita kan berarti bisa memposisikan nih, kalau kayak gitu diri kita tuh ada di posisi mana, audiens kah atau panitia kah, kayak gitu. Ini di planning. Sampai sini ada pertanyaan terkait target-target ini, target audiens, target acara, angka, suasana? Tidak ada? Kalau udah paham boleh dong reactionnya nih. Masih aman Kak Atika? Masih aman ya, semoga nggak belibet. Oke, kita next ya. Itu planning. Tadi berarti planning ada target apa aja? Yang memperhatikan?
ada target audiens, target acara, target angka, dan target suasana. Pinter banget ya, orang kelihatan. Oke, kita next ya. Selanjutnya kita ke organizing. Maafin lah guys, bahasa Inggrisku jelek. Intinya tentang perorganisasian. Nah, setelah teman-teman udah buat nih garis besarnya, planningnya, target-targetnya, sekarang kita susun apa kepanitiaannya. Jadi organizing itu adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersebut itu mampu untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Setelah planning, jadi urutannya ini ya. Setelah planning, kalian udah buat nih program kerjanya mau apa, target-targetnya apa. Setelahnya kalian susun yang namanya kepanitiaan. Oke, setelah kalian susun kepanitiaannya, misalnya karena ini kegiatannya, programnya di departemen media, departemen publikasi, departemen apa sih Hilwa namanya? Medinfo. Ya, Medinfo. Misalnya karena ini maaf, kita ganti ke link setelahnya aja, nih udah berakhir. Mau berakhir 1 menit lagi. Oke, boleh out dulu teman-teman, out dulu. Pindah ke link. Oke. Ada kelihatan deh. Kita pindah link dulu. Mana ya? Link. Oke. Oke, udah muncul belum teman-teman? Udah Kak. Oke, lanjut ya. Tadi udah planning, yang kedua itu organizing, yaitu perorganisasian. Nah, setelah teman-teman udah buat nih program kerjanya mau A, setelahnya kalian udah buat target-targetnya, terus tahap kedua itu ialah susun kepanitiaannya. Kalau semisal ini program kerja dari departemen media, berarti BPH-nya itu BPH kegiatan ya, kayak sekretarisnya, bendaharanya, ketua pelaksananya diusahakan itu dari departemen Medinfo gitu, karena kan ini kegiatan mereka gitu. Terus nanti baru disusunlah kepanitiaannya, divisi acaranya siapa, perlengkapannya siapa, humasnya siapa, terus abis itu konsumsinya siapa gitu. Tapi biasanya tuh kita ada 2 perbedaan. Yang pertama, kita buat dulu job desk-nya, yang kedua kita susun dulu kepanitiaannya. Kadang gak semua orang itu setuju kalau mereka tuh tiba-tiba ditaruh gitu di divisi perlengkapan. Misal, gue kan gak mau di divisi perlengkapan, gue tuh maunya di divisi acara. Kadang tuh ada orang yang mau ditaruh, ada orang yang mau mengajukan dirinya di divisi-divisi tersebut, kayak gitu. Jadi itu 2 hal yang kadang di setiap organisasi berbeda, tapi balik lagi ya tergantung teman-teman tuh apa gitu loh, maksudnya kesepakatannya mau apa dulu gitu. Nah, jadi job desk itu apa? Job desk itu tugas-tugas untuk setiap divisi nih. Jadi kan kita harus tahu dulu ya, departemen sama divisi beda, walaupun kadang sama. Contoh di Dema itu kita nyebutnya divisi, ada divisi seni budaya, divisi media, terus juga ada divisi agama gitu kan. Itu divisi-divisi inti di Dema. Kalau di HMP kan disebutnya departemen.
departemen pendidikan, departemen SDM gitu. Tapi kalau semisal kalian ngebuat satu kegiatan atau satu event, itu ada divisi lagi. Tapi divisinya tuh bukan divisi departemen, bukan divisi pendidikan, bukan divisi agama, tapi divisinya itu divisi humas, divisi perlengkapan, divisi acara, terus divisi konsumsi. Jadi divisi-divisi yang memang sekiranya dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Seperti itu. Nah, terus gimana sih cara buat job desk gitu kan? Gimana sih Kak cara buat job desk? Nah, kalau misal teman-teman mau buat job desk, itu tuh biasanya dilihat dulu nih dari kegiatannya tuh, kegiatannya apa. Misalnya tadi kegiatannya workshop digital marketing kan, syariah gitu. Berarti kita tahu nih, berarti konsep yang kita butuhin tuh seperti apa. Berarti misalnya ada divisi acara nih, job desk-nya kayak gimana. Nah, ini nanti aku share lah. Ini yang penting kalian udah tahu ya, tahap keduanya itu ialah buat job desk sama disusun kepanitiaannya. Jadi jangan bingung lagi nih. Oke, sampai organizing udah paham atau ada pertanyaan? Setelah planning tadi. Yang lain udah paham? Oke. Next, kita selanjutnya dari POAK ini yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Nah, jadi pelaksanaan adalah peran dalam mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Terus, pelaksanaan ini menjadi bentuk implementasi dari rencana, berbeda dari planning dan organizing. Nah, actuating ini membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman udah dikasih tahu nih, kalian jadinya divisi acara, divisi humas, divisi perlengkapan. Kalian udah tahu nih job desk-nya, misalnya divisi acara buat rondon, kalau humas nyebar surat, terus kalau misalnya perlengkapan nyiapin semua kebutuhan perlengkapan. Kalian udah tahu job desk-nya, kalian buat nih kira-kira kebutuhannya. Misal divisi humas nyebar surat, kalau nyebar surat otomatis harus apa? Harus di print dulu dong suratnya. Berarti kalian butuh apa? Butuh kertas A4 untuk ngeprint, butuh surat untuk amplop biar suratnya bisa disebar. Terus misalnya perlengkapan, oke, dia disuruh nyiapin semua kebutuhan job desk-nya. Terus kebutuhannya apa nih? Misalnya kita butuh lakban, berarti harus apa? Harus beli lakban. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhannya itu dibeli, dilaksanain di actuating ini gitu loh. Jadi teman-teman udah nggak ada tahapan lagi yang namanya planning, karena planning itu adanya di awal gitu kan. Tapi memang kalau semisal nanti seberjalannya waktu ada perubahan, ada penambahan job desk, ya itu hal yang wajar sih, karena kan kadang kita lupa gitu kan. Misalnya di awal waktu kita lupa ternyata kita butuh ini, ternyata nanti kebutuhan kita jadi nambah kayak gitu. Itu actuating. Nah, yang terakhir dari prinsip POAK ini ada C, yaitu controlling atau pengawasan. Kalau semisal teman-teman udah di list nih, teman-teman udah ngelis job desk-nya apa, kebutuhannya apa, tapi cuma di list doang, nggak dibeli, ya percuma, nggak bakal kebeli gitu. Nah, gimana caranya biar bisa itu semua kebeli? Harus ada yang namanya controlling, harus ada orang yang ngawas. Yang ngawas itu siapa? Bisa dari ketua pelaksananya langsung, atau enggak dari ketua divisinya, supaya dia nge-reminder lagi nih, kita tuh lagi butuh lakban, siapa yang mau beli lakban? Kita tuh butuh surat, siapa yang mau beli kertas A4-nya? Kayak gitu. Jadi controlling itu perlu banget, karena terutama untuk ketua ya, mereka itu harus bisa mentoring, monitoring gitu. Semisal ada kesalahan dari anggotanya, jangan salahin anggotanya gitu. Kita lihat dulu diri kita, kira-kira kita sebagai ketua udah mengarahkan yang terbaik belum? Udah monitoring, udah mentoring mereka dengan baik belum nih? Misalnya contoh Lutfi ditunjuk jadi divisi acara, tapi Lutfi nggak tahu nih, maksudnya baru pertama kali jadi divisi acara, langkah-langkahnya gimana gitu kan. Nah, terus ketuanya nih kayak ya udah lu dibuat aja sesuai job desk lu gitu, tapi nggak benar-benar diarahin. Akhirnya ya Lutfi misalnya buat tugasnya jadinya molor, terus juga tugasnya jadinya nggak berantakan, terus juga nggak sesuai sama apa yang dipengenin. Nah, itu
balik lagi ketua pelaksana misalnya jangan nyalahin kita gitu, maksudnya jangan nyalahin pure anggotanya, bisa jadi itu semua kesalahan dari mereka. Apa kesalahannya? Ya mereka nggak bisa mentoring dengan baik, nggak bisa ngarahin dengan baik, mereka nggak ngawasin juga gitu loh, kayak gitu. Nah terus selanjutnya gimana sih caranya biar semua nih POAK kita yang udah kita bentuk dari planning, organizing, pengorganisasian sampai pengawasan ini, biar semuanya tuh bisa terkontrol dengan baik, yaitu kita bantu dengan yang namanya master tracker. Nah master tracker itu sebenarnya alat sederhana, alat simple tapi powerful banget kalau kita terapin. Master tracker kayak gimana? Aku tunjukin sebentar ya. Nah jadi di master tracker ini semuanya udah kita list lah, ibaratnya kebutuhan kita, job desk kita, jadi semuanya udah aman gitu. Kita nggak bingung-bingung lagi terkait yang namanya kebutuhan kita. Nah teman-teman bisa lihat udah muncul kan di sini ya. Kita kecilin deh 75. Oke, nah contoh ya. Ini kan tadi kita ngambil contohnya kegiatan workshop digital marketing. Jadi kita ngelis nih misalnya, ini aku cuma bayangan-bayangan aku doang ya. Kita sekretaris tuh kira-kira kebutuhannya apa, bendahara kebutuhannya apa, divisi acara kebutuhannya apa. Teman-teman, nanti ada saat dimana kalian melakukan ini, kebutuhan dan job desk gitu. Kalian buat dua hal itu gitu loh. Nah, di master tracker ini kalian bisa lihat nih, di sini kan aku ngebuatnya kayak gini ya. Nanti aku bakal share juga biar template-nya bisa dipakai teman-teman untuk mempermudah kegiatan. Kita klik aja nih sekretaris, kita ada job desk-nya nih. Sekretaris itu job desk-nya buat proposal acara, buat surat, mencatat hasil rapat dan membuat notulensi, mengelola administrasi, terus yang keempat menyusun laporan pertanggungjawaban. Oke, udah kita buat, kita list lah kebutuhannya. Pertama tadi job desk itu buat surat. Oke, buat surat. Tapi suratnya buat siapa aja? Nah, di sini di list lah suratnya itu untuk kampus luar, untuk dosen, untuk mahasiswa internal, kayak gitu. Surat apa lagi? Butuh surat peminjaman buat siapa? Buat kampus. Terus kita butuh apa lagi? Misalnya butuh LPJ sponsor. Terus juga misalnya butuh meeting lagi. Jadi kebutuhannya di list gitu. Sebenarnya kurang lebih sama kayak job desk tapi lebih rincinya aja gitu. Kalau job desk itu kan kayak garis besarnya doang. Kalau kebutuhannya itu bener-bener di list. Even kalian tuh butuh pensil buat butuh pulpen buat di daftar hadir, buat absen, ya kalian list aja gitu. Beli pulpen gitu, butuh pulpen, ya list aja, nanti tinggal dibeli gitu. Jadi semuanya harus ditulis di sini biar rapih gitu kan. Kalau semisal job desk-nya udah kita buat nih, contoh sekretaris sudah ngelaksanain tugasnya, ya dicentang aja. Oh, berarti kita tahu nih progres sekretaris di kegiatan workshop udah 14%. Kita list lagi, kita centang lagi nih yang udah, oh berarti kita tahu nih progresnya 29%. Semuanya. Ini aku buat template-nya kayak gitu ya. Jadi setiap divisi ada progresnya masing-masing. Jadi semisal dosen tanya nih ya, gimana kegiatannya buat kegiatan LDKO? Oh udah aman Bu, berapa persen? Oh berapa persen ya, kita bingung nih berapa persen. Nah dengan adanya master tracker kalian bisa ngelihat, oh progres kalian itu secara rata-rata ya, ini kan per divisi. Nah rata-ratanya ada di paling bawah. Secara rata-rata overall progres kalian tuh udah 67% Bu gitu. Kalau semisal ada yang berkurang, ya dia berkurang nih jadi 60%, jadi cuma 57 doang progresnya, kayak gitu. Nah di master tracker kita juga bisa nulis nih PIC-nya siapa. Kita tinggal klik aja, misalnya bendahara PIC-nya si A, kayak gitu. Terus misalnya tahapannya kita tulis nih, ini tuh buat list rekening itu kegiatan tahapnya tuh ada di sebelum acara, hari H acara atau sudah acara. Terus deadline-nya ditulis aja, misalnya deadline-nya itu tanggal 20 Maret, ditulis 20 Maret. Semisal kegiatannya di bulan Mei, ya berarti kan persiapannya harus dari sebelum bulan Mei. Itu kayak gitu. Nah, ini ialah konsep langkah-langkah dan juga prinsip dari POAK. Semisal nanti teman-teman ditunjuk jadi ketua pelaksana atau misalnya apapun itu, kalian
ya semoga sih harapannya nggak bingung lagi, karena kalian udah tahu nih urutannya yang harus kalian buat itu apa dulu gitu. Kayak gitu. Dari sini sampai sini ada pertanyaan terkait program kerja dan master tracker? Apa sudah paham semua? Ada yang mau bertanya? Atau udah siap kalau semisal ditunjuk jadi ketua pelaksana atau ketua apapun itu? Oke, kita ubah dulu lagi. Gimana guys, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada boleh reactionnya lagi kayak tadi. Oke, insya Allah udah pada paham ya, udah pada jago. Aku yakin dan percaya teman-teman semuanya pasti bisa ngelola program kerja. Jadi semisal nanti kalian bingung, kalian udah tahu nih, berarti kalau semisal nyusun program kerja, kalau misalnya udah mentok banget nggak tahu idenya, ya pikirin aja dari keresahan pribadi gitu. Aku pernah nonton YouTube Raymond Chin, mungkin teman-teman pernah tahu. Jadi yang buat Netflix ini, dia tuh kenapa sih akhirnya bisa buat aplikasi Netflix? Karena itu tuh muncul dari keresahan pribadi dia gitu. Dia nih nyewa DVD tapi ada batas waktunya, sedangkan dia tuh belum selesai nonton filmnya. Akhirnya dia harus bayar denda. Akhirnya dia mau nggak mau balikinnya telat karena nonton filmnya belum selesai. Akhirnya dia terbesit lah, kenapa gue nggak buat aja ya salah satu apa nih program atau apapun itu gitu. Akhirnya dia terbesit lah untuk buat Netflix. Jadi biasanya pembisnis itu tuh kalau pengen buat bisnis, ada yang dimulai dari keresahan pribadi, ada juga yang karena ngikutin tren gitu. Ada orang akhirnya oke, gue jualan aja lah yang lagi hype gitu kan, tapi ternyata nanti sebulan 2 bulan udah hilang gitu. Kita bisa ambil aja dari sisi-sisi baiknya gitu, ambil dari keresahan pribadi, terus diolah akhirnya jadi program kerja, terus kalian susun tadi tuh. Intinya kalau semisal kalian udah bingung banget dalam buat program kerja, kalian inget yang namanya prinsip si POAK ini tadi. Karena kalau kalian ikutin urutannya, insya Allah nanti semuanya aman gitu. Even kalian nanti ternyata ngadain kegiatan sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, insya Allah aman sih. Karena kalian udah tahu nih langkah-langkah yang tepatnya dimulai dari mana. Itu sih, karena pernah juga aku ada di posisi itu kan. Maksudnya sebulan sampai ada 2 kali, 3 kali gitu. Tapi ya karena kita udah tahu cara ngaturnya gimana gitu kan, cara awal langkah-langkahnya gimana, jadi insya Allah semuanya udah aman. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini sebelum mungkin ini udah sesi akhir kayaknya? Ada yang mau bertanya? Atau masih bingung? Kayaknya kebanyakan ini pembahasannya atau gimana, atau terlalu cepat. Boleh banget teman-teman menyuarakan. Oke, gak ada yang bertanya? Serius? Atau aku yang mau nunjuk kalian supaya bertanya? Oke, gak ada ya? Hilwa mungkin mau nanya gak? Hamzah mungkin mau tanya, Ratu, Fauzan, Tantika, Salwa, Lutfi, dan semuanya. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalau nggak ada boleh dong reactionnya. Nggak ada kak, udah paham, udah jago, udah mahir. Amin. Amin. Nah, Hilwo udah siap nih jadi ketua pelaksana nanti kalau ditunjuk. Insya Allah siap. Oke. Terakhir itu adalah update tracker secara rutin. Jadi kalau semisal master trackernya kalian buat, kalian update terus nih yang udah dikerjain apa, yang belum apa, semisal ada kendala ya kendalanya apa. Kalau teman-teman ngerasa
buatnya ribet di spreadsheet, buatnya ribet di Excel, kalian bisa buat aja di by WA. Jadi kalian list aja, misalnya divisi media tugasnya membuat flyer donasi, membuat flyer promosi. Nah, itu di list aja gitu loh. Sama itu kira-kira deadline-nya tanggal berapa. Nanti kalau udah tinggal di checklist manual pakai emoticon checklist hijau gitu. Itu bisa cara alternatif, karena nggak semua orang itu pengen buka dokumen ya. Kadang orang baca WA aja males, apalagi grup gitu kan. Jadi itu sebenarnya cara paling mudahnya si master tracker ini. Kita nge-track dari HP aja, dari WA gitu, dengan cara di list tugas-tugasnya. Terus pengalaman juga, kenapa sih kadang mungkin ya saat kita ngebuat program kerja, terus kita udah masuk di tahap ngelaksanainnya, kita tuh mentok sampai akhirnya ini kok setiap divisi pada diem-diem aja sih, mereka kok nggak ada pergerakannya sama sekali. Kita bisa ulik kenapa mereka nggak ada pergerakannya. Ya karena mereka nggak tahu job desk-nya. Mereka cuma masuk ke dalam grup, tapi mereka nggak dikasih tahu nih job desk lu tuh ini loh, kebutuhannya nanti lu beli ini ya. Mereka nggak dikasih tahu gitu. Jadi wajar aja mereka bingung, karena ya mereka nggak ada arahan, nggak ada mentoring dari yang atas kayak gitu. Jadi teman-teman, mentoring, monitoring itu penting banget. Kalau misal teman-teman udah masuk dunia organisasi, terus juga nanti misalnya ada di posisi jadi ketua pelaksana atau ketua divisi atau menjadi penanggung jawab yang harus ngechat orang gitu kan, kayak mastiin dia ini nanti hadir atau enggak, mastiin dia ini misalnya bisa bantu acara ini atau enggak gitu. Kalau mereka nggak ada respon atau apa, itu teman-teman harus siap dengan hal-hal kayak gitu, karena kita harus bedain yang namanya kendali kita sama kendali di luar kita gitu. Kalau misal kendali yang bisa kita kendalin itu apa? Gua diamanatin jadi ketua pelaksana, yang gua bisa lakuin itu apa? Gua berusaha mentoring sebaik mungkin, monitoring sebaik mungkin, gue reminder di grup nih, kita ada rapat dan lain sebagainya. Semisal nanti ada anggota kita yang gak bisa hadir rapat, ya udah itu di luar kendali kita. Yang penting kita udah maksimal, yaitu dengan cara nge-reminder grup misalnya. Kalau mereka gak hadir, ya udah itu masalah mereka. Bisa jadi mereka punya ya mungkin kesibukan lain dan sebagainya gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahuin gitu, nggak semuanya itu ada di kendali kita guys. Oke, itu aja. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya sebelum aku tutup? Udah mau siap-siap berbuka mungkin? Ya boleh Lutfi. Pak, makasih untuk waktunya. Mungkin tuh teman untuk menguatkan pikiran saya, ternyata alasannya bikin proker itu nggak mesti yang famous gitu ya, istilahnya kayak lebih ke lihat dulu ke kebutuhan di dalam organisasi itu, anggotanya kebutuhannya seperti apa, terus kemudian didiskusikan. Jika memang secara voting itu semua rata-rata membutuhkan, berarti kita jalankan gitu ide tersebut. Oke, iya, jadi nggak apa-apa, karena kan program kerja itu kan kalian yang ngebuat gitu ya, jadi kalian lebih tahu lah. Jadi ya udah di voting dulu aja dari beberapa teman-teman HMP-nya gitu, karena kan sama-sama MBS, kalian kan juga mahasiswa MBS gitu, jadi kalian punya hak juga atas suara itu. Tapi semisal mau melibatkan mahasiswa luar, maksudnya mahasiswa MBS yang lain supaya kelihatan aktif atau apa, misalnya kayak HMP MBS tuh beneran hadir loh untuk mahasiswa, yang apa-apa kalian gimmick lah, gimmicknya itu kayak buat nih di Instagram, atau kayak guys kita mau ada kegiatan public speaking, kegiatan ini, kira-kira kalian minatnya di mana gitu. Jadi hasil dari kesepakatan teman-teman bisa tuh nanti teman-teman tuangin misalnya lewat Instagram atau enggak Google Form buat bisa melibatkan teman-teman yang bukan anak HMP kayak gitu. Tapi biasanya kalau udah mepet ya, maksudnya yang tadi udah aku jelasin, kita kan pelantikan misalnya di bulan Agustus, sedangkan September, Oktober udah langsung disuruh buat program kerja. Kadang tuh
kita nggak keburu lah buat minta voting ke teman-teman MBS yang lain gitu. Akhirnya ya udah kita pakai keresahan yang ada di dalam diri kita sama voting keputusan dari anggota-anggota HMP-nya itu gitu. Balik lagi waktu sih, tapi kalau teman-teman bisa aturan insya Allah aman sih gitu. Oke, udah ada lagi selain Lutfi? Terjawab nggak Lutfi? Ya, alhamdulillah cukup untuk menguatkan. Udah nggak bingung lagi ya, udah siap banget gue bikin program kerja gitu. Nggak apa-apa guys, maksudnya kalian pikirin aja dari sekarang. Maksudnya waktu emang selalu berjalan, apalagi tren-tren ya sering banget selalu berubah gitu. Tapi nggak apa-apa, kita buat dulu aja plannya. Semisal nanti ternyata yang lagi dibutuhin yang ini, yang B, ya udah mau nggak mau kita ikutin pasar tuh, ikutin kemauan dan yang minatnya berapa banyak gitu. Kalau kita buat acara ini tapi nggak ada yang minat, ya sama aja gitu kan. Maksudnya ya nanti malah akhirnya capekin diri kita juga gitu. Oke, terakhir dari aku, mungkin kita udah ngobrol banyak tentang program kerja, cara ngolahnya, terus cara gunain master tracker. Harapannya semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari sesi kali ini. Itu aja. Terus tentunya aku mau berterima kasih banget buat yang hadir hari ini, karena emang ini kan udah akhir Ramadan gitu, jadi emang aku udah ada niatan sih buat sharing bareng sama teman-teman gitu sebelum kalian nanti ada di fase buat program kerja, karena biar nggak terlalu mepet gitu untuk mikirnya. Kalian juga udah tau lah cara buatnya kayak gimana, cara ngelolanya kayak gimana. Kalau misal ada yang bingung-bingung, boleh ditanyain aja ke aku atau misalnya ke yang lain yang sekiranya tuh mereka bisa gitu loh untuk jawab pertanyaan kalian. Mungkin itu aja dari aku, karena kita udah mau Lebaran. Aku mau ngucapin minal aidin wal faizin ya guys, maafin kalau ada salah. Terus juga mungkin kalau misalnya aku ketemu kalian mukanya judes dan lain sebagainya, itu sorry banget ya guys ya. Udah itu aja dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau menyuarakan pendapatnya di sesi kali ini, kira-kira dapat insight apa nih, misalnya akhirnya jadi tahu apa nih, atau udah tahu kah sebenarnya gue mah gitu, gue ikut aja gitu kan, atau gimana. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang hari ini udah dapat apa aja, insight terbarunya apa. Ada yang mau bersuara? Ayo yang lain. Gak ada? Udah paham banget ya. Gokil. Oke, kayaknya udah ya, cukup ya guys ya. Udah lebih dari 1 jam. Maaf banget kalau waktunya jadi terpotong waktu istirahatnya. Semoga ini bisa jadi ilmu yang ya bermanfaat, walaupun gak didapetin di dalam kelas lah, seperti itu. Mungkin itu aja dari aku. Sebelum kita tutup, boleh kita ini dulu kali ya, on cam dulu biar bisa foto gitu. Boleh on cam ya, giliran foto pada on cam guys. Ayo yang lain mana? Ayo yang lain. You guys, on cam dulu guys. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga kalian gak bosan-bosan dengar suaraku. Kalau semisal ada yang mau bertanya atau apa, chat aja nggak apa-apa. Sebelum kita tutup, boleh kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya udah boleh keluar.